Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kali ini kita dua materi sekaligus ya, yaitu statement sama functions. Oke, di chapter kali ini kita membahas tiga hal ya. Sebenarnya dua hal, yaitu function, prosedur, sama statement. Kalau di saya kuliah dulu itu dan semester kemarin itu function dulu, setelah itu statement. Tapi sekarang kembali statement dulu, setelah itu function. Nah, kenapa ini berjauhan? Karena function sama prosedur itu hampir mirip-mirip, sedangkan statement itu ya hanya sebuah statement gitu, yang bisa diletakkan di mana-mana. Oke, baik, yang pertama yaitu statement. Kita membahas statement terlebih dahulu ya. Nah, menurut dokumen yang ada di PostgreSQL 14 itu statement itu adalah anything ini. Jadi statement itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan di dalam SQL dan mempengaruhi dari main database, masih dari database utama untuk dieksekusi seperti itu. Jadi bisa dijalankan melalui komen, kirim, dan mempengaruhi main database tersebut. Jadi termasuk dari select, insert, dan lain sebagainya, drop database dan lain sebagainya itu termasuk statement gitu. Nah, sedangkan yang kita pelajari saat ini adalah 4 statement, yaitu if, case, while, sama for. Nah, 1, 2 ini adalah percambangan atau kondisi if atau case. Kalau di bahasa lain di case itu menggunakan switch ya. Kemudian while sama for itu untuk looping. Nah, ini untuk if ya. If itu case-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada suatu kondisi, itu ada if, kemudian ada kondisi, kemudian ada then, kemudian statement pertama, kemudian as if, kondisi kedua, dan seterusnya, kemudian else, kemudian ada statement terakhir, dan jangan lupa untuk if ini ada ditutup menggunakan and if ya. Nah, if itu merupakan percambangan yang membuat suatu kondisi menjadi dua kondisi atau lebih dengan statement tertentu. Jadi ini ada statement dan ini kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kemudian kalau case itu merupakan percambangan yang membuat dua kondisi dengan statement tertentu. Yang mana bedanya itu hanya dari sintaksnya. Jadi kalau case kemudian ekspresinya, kemudian when, apa persyaratannya, kemudian baru di then yang statement melakukan. Nah, itu dari case itu ada else juga, dan kemudian baru ditutup case-nya. Nah, selanjutnya ada for, yaitu looping ya. For itu kita ada loop counternya, kemudian ada int, dan ini stepnya berapa, jadi berapa sampai berapa, ada stepnya, kemudian baru dikasih perintah loop. Nah, yang di loop itu yang di dalam ini, di test ini, baru setelah itu di end loop. Itu enggak seperti di bahasa pemrograman umumnya yang langsung itu enggak, tapi ada loop dan masuknya statement di sini gitu. Nah, for ini merupakan looping yang terus-menerus menjalankan suatu statement dengan parameter dari ini sampai terpenuhi. Nah, beda lagi kalau dengan while, itu pengecekannya di awal gitu. While kurang dari seperti itu. Nah, while condition ini juga hampir sama dengan for, cuma kalau ini nggak ada apa namanya reverse dan stepnya, jadi langsung kondisinya gimana, kemudian di loop statement. Dan kalau while ini nggak heran apabila kalau kita salah ketik nanti loopingnya bisa unlimited looping. Nah, ini untuk contohnya ya. Untuk di sini ini ada begin, kemudian if-nya di sini, kemudian ini if kalau dimasukkan di function. Nah, selanjutnya ada function dengan case ya di sini, beda sama yang tadi dan hampir sama lah. Nanti saya jelaskan di bawah. Ini untuk example dari looping menggunakan for, kemudian ada dengan while yang sangat mudah. Selanjutnya ada function ya. Function itu sebuah fungsi yang dapat manggil tertentu. Jadi kalau misalkan kita nggak mau menulis ulang-ulang, kita bisa bikin function. Nah, function merupakan tipe rutin. Ini saya googling ternyata rutin. Jadi ini berdasarkan PostgreSQL 14 dokumen resminya. Ini menerima 0 atau lebih dari satu argumen, kemudian mengembalikan 0 atau lebih dari beberapa value. Nah, itu dijalankan dengan satu transaksi kayak gitu. Jadi function itu enggak kita harus buat sendiri enggak, tapi juga ada function yang built-in seperti average dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari basic real dari function tersebut kita ada 6 ya. Ini yang basic ya, ada beberapa sih. Punya akses untuk membuat function. Kalau nggak punya akses kita nggak bakalan bisa membuat function. Kemudian mendefinisikan bahasa, jadi ada language PLP SQL, PLP SQL itu wajib ya. Yang sebagaimana kita tahu yang ada di Postgre itu sementara masih ada PLP SQL, nggak tahu kalau misalkan bahasa yang lain. Kemudian mendefinisikan statement, karena kalau function nggak ada statementnya ya buat apa gitu. Kemudian melakukan return untuk menyimpan data, karena emang function ketika mau mengeluarkan data kita harus melakukan return. Nah, memiliki parameter yang bertipe data sama,
bila lebih dari 2. Kalau misalkan kurang dari 2 nggak apa-apa kan, cuma 1. Tapi kalau lebih dari 1 tipe datanya harus sama. Kemudian untuk request function, create or request itu hanya bisa dilakukan kalau misalkan parameternya sama dan return-nya sama. Jadi kalau misalkan input parameter function itu integer dan char return-nya, nah itu kalau misalkan diganti itu nggak bisa gitu. Nah, ini untuk head-nya. Jadi ada create or request function, nama fungsinya, parameter dan tipe datanya. Sebenarnya bisa untuk nulis tipe datanya aja. Nanti panggilnya di sini itu pakai $1, $2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada returns ya. Ini wajib dan language biasanya itu wajib. Kemudian ini ada s. Nah, gunanya untuk dollar itu sebagai petik ya. Oh, jadi isinya dari function itu ini declare atau sebagainya. Nah, ini ada declare apabila diperlukan ya, kalau misalkan enggak ya enggak usah. Kemudian begin, nah setelah begin jangan lupa di end. Nah, di dalam begin itu ada statement dan ada return seperti itu. Nah, ini untuk contohnya. Oke, baik, itu dari penjelasan teorinya ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait informasi code-nya. Untuk hari ini mohon maaf tidak bisa live coding ya. Jadi kalau misalkan live coding nanti waktunya terbuang banyak. Baik, hari ini untuk statement terlebih dahulu ya. Nah, di sini di statement ini kita membuat statement if else ya. Nah, di sini ada parameter integer, kemudian ini ada char. Jadi kalau misalkan di sini beda, returnnya char nggak masalah gitu. Yang penting ini sama kayak gitu. Nah, ketika dijalankan nah ini akan keluar gitu bahwasanya keluarannya itu A lebih kecil daripada B seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh yang lain ya, kalau misalkan kita menggunakan declare ya. Nah, kalau misalkan declare ini kita menggunakan dari film ya, jadi diambil dari selected film rotate. Jadi rotate ini fungsinya untuk mengambil seluruh hasil output dari film tersebut. Nah, untuk tab aja ini hanya sebatas untuk inputan aja, jadi misalkan cuma satu kolom aja dan satu baris aja gitu. Ini diinputkan dari 100 gitu. Nah, ini kemudian diambil datanya, ini dideklarkan, diambil datanya, kemudian dimasukkan di select film di variabel ini gitu. Yang mana film ID-nya itu berdasarkan dari inputan ini 100 gitu. Nah, apabila ada ini if not found, then ini kan penting kan, then nah, ini untuk ngeprint, kemudian di sini ada nah kalau misalkan film tidak ada kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada dikasihkan ini seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ada di sini kayak gitu. Jadi hasilnya itu bakalan di sini. Nah, ini kalau ini tanpa function ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tanpa function itu jangan lupa di do, kemudian dolar, kemudian begin end, kemudian di dolar. Tanpa declare pun nggak masalah. Itu. Kemudian kalau kita jalankan yang beda, nah ini bakalan tidak mendapatkan kayak gitu. Artinya nanti bakalan masuk di sini. Nah, code before gitu. Selanjutnya kita akan buat function ya. Ini yang mana if tadi diganti menjadikan case. Nah, di sini kan sama yang tadi, tapi kita dibedakan aja. Kita menjadi case. Nah, di case ini kondisinya itu di sini. Nah, when A lebih dari anu, then kemudian di return ini. Nah, kemudian when dan return ini. Kemudian else, dah sama kayak gitu. Kemudian kalau case itu jangan lupa di in case sama dengan if, jadi di end if, kalau case di end case. Nah, di begin, kemudian di end juga di sini. Kalau misalkan kita panggil akan keluar seperti itu. Nah, kemudian di sini merupakan contoh dari for ya. Nah, for itu kan looping ya. Nah, ini kita bikin tabel dulu ya, tabel dummy. Kemudian tabel dummy, kemungkinan ini udah saya run ya. Jadi bakalan error. Nah, ini untuk hasilnya, kemudian kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan, di sini kan returns-nya sebagai apa? Ini sebagai set of. Nah, ini nama apa ini namanya? Nama tabelnya, kemudian S nama kayak gitu. Kalau misalkan S dolar-dolar nggak masalah kayak gitu, tapi ini contoh menurut dari PostgreSQL. Kalau misalkan nggak paham menggunakan ini, kalian bisa menggunakan dengan ini, jadi dolar-dolar langsung itu. Tapi kalau ini dolar-dolarnya itu menunjukkan nama dari fungsinya, isinya, itu body-nya kayak gitu. Nah, ini di declare R curate tab itu maksudnya itu dari hasil dari semua tabel view ini kan dimasukkan rotate dimasukkan ke dalam R gitu. Kemudian kita looping di begin ya, itu kita for R in select R from who where to ID lebih dari 0 gitu. Ya artinya ini melakukan looping terus
dan isinya itu di select ini gitu. Nah, loopingnya itu di sini. Jadi dia akan mereturn dari n-nya. Jadi dia akan mereturn dari masing-masing dari selectnya seperti itu. Nah, setelah itu direturn itu n gitu, sehingga mendapatkan dari hasil demikian. Nah, untuk language PSPL PSQL itu nggak harus di tengah ya, kalau misalkan di akhir kan nggak masalah kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kita ada loop lagi ya. Di sini ada do, kita tanpa menggunakan function ya. Jadi kita menggunakan do kemudian declare. Nah, nama variabelnya itu add. Nah, kita jadikan 0. Kemudian kita begin untuk melakukan suatu looping. Nah, ini kita pakai while. Nanya pakai while kita nggak perlu mikir formnya gitu. Kan kalau kita ngoding formnya itu kita bingung dan sebagainya. Nah, kita kondisikan dengan while itu. While itu ada add kurang dari 10. Kemudian masuknya statementnya itu ada di sini. Jadi raise notice itu ngeprint dari add-nya gitu. Kemudian add-nya di increment 1, kemudian dihentikan loop-nya, kemudian selesai. Sehingga hasilnya dapat demikian. Nah, selanjutnya ini yang lebih advance lagi karena kita akan membahas terkait manipulasi dari bukan manipulasi sih. Ngeprint tapi menggunakan if ya. Nah, di sini itu kita running terlebih dahulu. Nah, untuk di sini itu ada declare tadi, mana saya kembalikan lagi, ini hasil dari semua row dari film kayak gitu. Hasil dari data dari film itu dimasukkan di select film. Kemudian input film ID itu kita bikin sendiri kayak gitu. Nah, kita itu input dari film ID, kita tulis film ID-nya itu dari 122. Nah, kita bikin. Jadi biasa ketika itu kita bikin, ini statementnya. Nah, kita ambil semuanya dari film, kemudian dimasukkan ke select film ini, gitu. Nah, ini kan raw tab, jadi dimasukkan ke aman, gitu. Tapi kalau tab pasti error. Nah, selanjutnya kita ambil yang mana, where film ID-nya itu dari input ini. Kita ngesetnya 122. Jadi bakalan ketemu nanti hasilnya. Nah, ini kita notice input ID yang ini, kemudian ini selected film tadi, karena kita ngambilnya seperti biasa, jadi langsung di title-nya, kemudian di length-nya dan resolusinya. Sehingga kalau misalkan di eksekusi bahkan demikian kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada, karena di sini nggak ada end if-nya yang mereturn sesuatu, ya nggak bakalan error, tapi ya nggak munculkan sesuatu aja gitu. Nah, selanjutnya ini ada di modul ini sebenarnya ada di modul. Jadi di do ini kita declare nama variabelnya film yang mana. Ini nama variabelnya itu kita ambil dari bentuknya dari film, kita raw tab, dan line description itu kita kasih kosongan varchar yang isinya 100. Kita begin lakukan, kemudian tidak ada select. Nah, kemudian dimasukkan select dari from film, dimasukkan ke film gitu. Anggaplah ini view film lah gitu. Kemudian kita ambil yang mana kita definisikan yang mana film ID itu dari 122. Nah, ketika nggak ada kita nanti tuliskan film not found. Nah, ketika ada kita nanti kan masuknya di else ini kan, if kemudian else. Nah, ini ada if lagi. Nah, kalau misalkan ini pasti n-nya di sini, kemudian kalau misalkan ini nanti n-nya di sini. Nah, untuk if-nya itu statementnya seperti ini. Jadi film length-nya dari lebih dari 0 atau kurang dari 50 sama dengan 50, kemudian statement selanjutnya di sini. Jadi length description diisikan dengan short. Seterusnya sampai else gitu. Nah, kalau misalkan if else-nya nggak nih, nanti masuknya di sini gitu. Nah, ketika sudah kan ya, ini selesai sudah semuanya, in up, kemudian masuk ke statement yang terakhir yaitu next notice atau ngeprint. Nah, ini filmnya dimasukkan. The film ini pagar person ini masuknya di ya, apa namanya, di variabel selanjutnya. Nah, variabel pertama itu film title ini, kemudian variabel selanjutnya itu adalah deskripsi. Nah, kalau misalkan kita eksekusi, maka akan terprint dari nama filmnya ini. Kemudian film is medium, film is, nah ini dari deskripsinya ini. Seperti itu. Nah, ini ketika kita pakai cache ya, nggak jauh beda. Ketika kita, ini sama semua ya. Ketika statementnya, ini ketika kita if for then cache. Jadi ketika ada, kita cache di else. Cache yang mana when like statementnya, expressionnya, kemudian ini statementnya, kemudian ini expressionnya, kemudian ini statementnya. Seperti itu. Jadi nggak ada jauh bedanya dari mereka. Gitu. Jadi kalau misalkan dieksekusi pun ya hasilnya sama gitu ya, cuma ini aja nama printnya aja beda. Kalau ini kan langsung ini kan segmen.
Selanjutnya itu kita ada looping ya. Nah, ini kalau tadi kan ada looping untuk non isian kan, ada sih isian satu. Nah, ini kalau kita looping tapi mempengaruhi dari isinya, kita ambil dari tabel. Nah, di sini kita declare ini counternya ya. F record itu kita F record itu maksudnya bukan nama tipe data ya, tapi emang ada function tertentu namanya record. Jadi nanti ngambil dari hasilnya gitu. Nah, ketika well kita counternya 11, kita loop gitu. Nah, kita loop. Nah, di dalam loop ini statementnya itu looping lagi gitu. Ini dari F-nya ini kan jadi parameternya for, kemudian masuk di select dari title, link dari film, auto limit by title, terus enter limit 10. Jadi ini bakalan ngeprint 10 kali gitu. Jadi sampai ID ke 5. Kemudian di sini ada looping lagi. Ini untuk formnya ya. Dari berapa sampai ke berapa isinya, kemudian statement loopnya di sini gitu. Nah, loopnya setiap kita ada pergerakan dari ini ke sini ke terakhir atau limitnya 10 ke isian 10 terakhir, itu kita akan ngeprint dari resource-nya ini, akan ngeprint yaitu persen, itu artinya title-nya, kemudian version selanjutnya itu adalah panjang image-nya. Nah, itu kita counter increment-nya, karena kalau enggak di increment nanti ya infinity loop seperti itu. Nah, ini kita tutup, kita selesaikan loopingnya yang di sini, kemudian ini baru diselesaikan loopingnya, kemudian yang ini diselesaikan loopingnya. Nah, bikin diselesaikan di sini seperti itu. Nah, untuk form nggak jauh beda, jadi bedanya cuma ini aja sih. Kalau misalkan for yang kondisi ini bisa lebih cepat kayak gitu, karena ini langsung kayak gitu, nggak ada apa itu namanya, nggak ada pengecekan di awal kayak gitu. Kalau misalkan ini kan ada pengecekan di awal kan. Jadi kalau misalkan kalian mau buat looping, kalau misalkan kalian mau pakai pengecekan di awal pakai while, tapi kalau misalkan enggak langsung for aja karena lebih cepat ngetiknya seperti itu. Kalau untuk eksekusi ya mungkin nggak terlalu jauh beda lah. Nah, ini sama aja kan, nggak terlalu jauh beda gitu. Karena kalau perbedaan 1 milisecond itu dalam dunia IT itu uh, mungkin berharga kalau misalkan perusahaannya gede, tapi kalau misalkan buat latihan nggak apa-apa kayak gitu. Toh 1 milisecond walaupun kita sekarang kan hardware semakin bagus kayak gitu, jadi nggak terlalu perlu dipikirkan hal tersebut seperti itu. Itu saja untuk statement terlebih dahulu. Kita lanjutkan di function. Oke, baik, saat ini kita akan menjelaskan lanjutannya dari yang sebelumnya, yaitu function. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, function itu nggak melulu kita buang function, tapi sebenarnya ada function built-in. Dan kenapa kita perlu belajar statement dulu? Karena ketika kita masukkan statement di function, ya kita kan pasti menggunakan if else ataupun statement-statement yang lain seperti itu. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait function ya. Nah, untuk function untuk basic rules-nya kan udah ada sini. Jadi sama aja kayak gitu. Kalau misalkan yang saya jelaskan nanti, kalau misalkan nggak punya waktu bisa ini aja. Jadi kita punya akses pastilah ya. Kemudian mendirikan bahasa kita ada di sini. Nah, kemudian jangan lupa mendirikan statement. Nah, statementnya itu ada di bagian ini. Nah, kita langsung return kayak gitu. Nah, kita melakukan return untuk menyimpan data, kemudian parameternya begitu ke data sama kalau misalkan ada. Nah, selanjutnya itu request function itu hanya bisa kalau misalkan datanya sama. Nah, di sini kan ada ini sama big integer kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita printkan ke chart itu sebenarnya bisa, kita bisa langsung ya. Jadi hasilnya akan ada 8. Dan yang saya ngomong sebelumnya, sebenarnya kalau misalkan tanpa namain tipe data ya masalah kayak gitu, ya langsung kayak gini. Tapi nanti di sini nggak pakai up ya, tapi pakai dolar 1 sama dolar 2. Artinya variabel 1 sama variabel 2 jika kita jalankan nggak akan ada perbedaan begitu. Nah, ini karena tadi parameternya beda, kita harus drop function terlebih dahulu kayak gitu. Karena nggak bisa nge-replace kalau misalkan beda kayak gitu. Kita drop terlebih dahulu. Kalau sudah kita drop, kita bikin functionnya, kemudian kita eksekusi. Nah, hasilnya sama aja, return-nya juga char, cuma bedanya di ngodingnya ada. Jadi kita bisa pakai bulat dan sebagainya gitu. Nah, untuk pemakaian bulat sendiri itu bebas ya, nggak ada tuntutan tersendiri. Tapi
dari kunci jawaban dari kuis dan dosen kan biasanya beda. Nah, tapi kalau misalkan diskusi sama dosen kalian ngomong kayak gini bakalan aman-aman aja gitu. Tapi kalau kuis kan nggak pandang bulu juga, kalau misalkan maunya pakai yang rapi ya berarti namain parameter, kalau enggak ya bisa pakai ini gitu. Kalau keburu-buru bisa pakai ini. Nah, selanjutnya kita bikin function total record ya. Jadi di sini kita menggunakan reverse function dari total record. Kita nge-return dari integer. Ini kalau misalkan ada yang seperti ini, itu berarti kan dari dokumennya BSQL ya. Dari kita masih belum belajar ini. Nah, di sini itu kita jalanin dulu. Oh ya, ini kita nggak pakai node ya, tapi pakai dvd rental. Nah, di sini ketika kita mengerunning ini kayak gitu, kita akan melakukan isi dari statement tersebut. Nah, ini ada totalnya. Ini kan hasilnya dari integer kan. Nah, ini kita ambil dari select count-nya ini, kita masukkan ke total ini gitu. Nah, ini kan select count into total gitu. Jadi masukkan di total dari semua customer gitu. Nah, return dari total ini kan integer, jadi otomatis ini integer. Dan kita tutup, dan selesai kita panggil select. Untuk pemanggilan function di Postgre itu sekarang menggunakan select ya. Tapi kalau misalkan kalian memakai SQL Server itu pakai exhaust gitu. Nah, selanjutnya ini kita bikin function tanpa ya, ini kita bikin function yang mana kita tanpa declare variabel ya. Jadi kita bisa langsung return kayak gitu. Jadi antara 1 dan 2. Sebenarnya ini ada namanya, nama parameternya, tapi karena aku malas tadi langsung pakai aku dolar 1 sama 2. Nah, that's an integer tapi keluarnya varchar kayak gitu loh. Jadi aman kayak gitu. Jadi ketika kita jalankan keluarnya varchar kan enggak mempengaruhi. Nah, kenapa di sini hasilnya itu 3 tidak 3, dan sebagainya? Karena ketika kita return menjadi float, kita drop terlebih dahulu ya. Di sini dia nggak return atau koma-komanya gitu. Karena ketika kita menggunakan float, ini kita langsung double precision, jadi langsung presisi kayak gitu, biar komanya. Nah, nanti kalau misalkan mau yang koma-koma, nanti kalian sesuaikan sama tipe datanya kayak gitu. Nah, ketika defaultnya seperti itu, jadi kalau convert menjadi varchar pun juga tetap 3 gitu, tidak 3 koma. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ini mau menggunakan function, kita langsung return aja. Dan ingat ketika menjalankan suatu statement itu jangan lupa menggunakan begin kalau misalkan tanpa mau nge-declare seperti itu. Nah, oke baik, di sini saya akan menjelaskan tentang function yang get film ya. Yang mana di sini kita tahu ini ada lengkong integer, jadi integer, kemudian kita declare film count dari integer juga. Nah, ketika kita eksekusi itu nggak ada error, artinya seluruh kode di sini akan nggak ada indikasi ada error gitu, semuanya normal-normal aja, termasuk statement di dalam DG itu. Nah, ketika kita melakukan eksekusi, nah hasilnya kok nol, kenapa? Nah, itu tadi saya juga keburu-buru kenapa kok nol gitu. Ternyata setelah dicek-cek, pertama yang harus kita cek itu karena tadi itu membuat fungsinya error, berarti di dalam semua fungsi itu aman gitu. Jadi ketika tersebut aman, berarti yang pertama kita cek berarti statementnya benar apa salah gitu. Jadi ketika kita ambil di sini nggak ada error juga sih kayak gitu. Nah, ketika kita pakai logika kita, oh ternyata nggak ada film yang durasinya itu 1 menit, yang durasinya itu 1 menit sama 4 menit seperti yang sini kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ganti menjadi 10 menjadi 60 menit, kita ambil film yang short dan sebagainya, itu ternyata ada kayak gitu. Nah, jadi jangan terburu-buru menyalahkan dari SQL-nya ya, dan pasti ada ada kesalahan dari kita, karena kita tahu bahwasanya komputer kan menggunakan logik ya kayak gitu, jadi logiknya nggak pernah salah, nggak seperti manusia yang mempunyai perasaan kita. Nah, akhirnya kita ada function yaitu get max price ya. Jadi kita ambil maksimal harga. Ini ada integer sama integer. Yang mana kita declare max price-nya. Nah, ketika kita ambil dari aggregate-nya ini, max rental rate ini, kita masukkan ke max price ini dari film yang mana, dari film tersebut itu menggunakan durasi tertentu. Nah, sama dengan yang tadi kita lakukan, dan ternyata kita lakukan sini. Jadi film yang durasinya itu 40 menit sampai 70 menit, ternyata rata-rata harganya rentalnya itu $5 gitu. Jadi di sini nggak ada error lah, karena ini sama dengan yang tadi dan aku jelaskan. Kemudian ketika kita di sini
kita jalankan fungsinya. Dan kenapa kalau kita misalkan menjalankan fungsinya itu ini presisi, nggak seperti tadi kalau misalkan kita upload kemudian nggak cuma 2 aja tapi ada titik koma apa dan sebagainya. Itu karena ketika kita ngeraikan plot, kita masukkan plot di sini itu ya kita akan pakai agregat bawaan gitu, yang mana itu ngeraikan plotnya udah bagus gitu, nggak seperti kalau kita tadi gitu. Nah ketika dimasukkan di average price, kita masukkan dari film ini, dari film dan lain sebagainya, kita return dari ini gitu. Ketika kita masukkan, kita return dan sebagainya, nah udah kita tinggal ambil aja gitu. Ketika kita panggil, kita dapat harganya. Kenapa kita pakai rata-rata film? Karena kalau kita misalkan tidak pakai rata-rata film, hasilnya itu nama kolomnya akan otomatis dari nama function tersebut itu. Nah ini mungkin yang terakhir yaitu ada function ya kita itu ini dari nah kita cari nama judulnya dari Landing sama Redmax, mana kita ngeretennya tabel. Nah kalau misalkan kita ngereten tabel, kita wajib menggunakan dari tutup kurung sama buka kurung. Nah sebenarnya kalau misalkan butuh pajak dan sebagainya itu terserah, kalau misalkan mau nambahin apa gitu, kita pakai language sama immutable. Nah immutable itu menurut dokumennya itu dokumen Postgre yang resmi itu mengindikasikan bahwa function ini itu tidak dapat memodifikasi database dan selalu mereturn hasil yang sama ketika dikasihkan input yang sama kayak gitu. Jadi diprotek gitu loh. Jadi ada immutable, kemudian static dan sebagainya kayak gitu. Nah ketika kita ngereturn tabel, kita ngereturn query. Nah query-nya itu sama dengan kita ngereturn query yang lain gitu. Kita tinggal ngambil ini, yang mana kita itu dimasukkan di daftar ini, kemudian return integer ini, kemudian length ini gitu. Dari film yang mana length-nya tipin dari length main sama max gitu. Jadi ketika kita cari dari get title-nya, kita running, maka returnnya itu tabel, tapi isinya itu apa itu namanya dari kurungan seperti ini. Jadi ada nama, kemudian ada apa itu namanya ada rental rate sama ada durasinya seperti itu. Jadi untuk penjelasan function saya kira cukup saja dari saya. Mungkin teman-teman bertanya ya kenapa kita perlu belajar function padahal kan bisa, karena lulusan TI itu kan dibimbingkan menjadi admin database administrator. Jadi hal-hal yang seperti ini itu perlu kayak itu daripada mungkin kita belajar ORM dan sebagainya, karena kalau kita belajar ORM pun kita harus tahu belajar dari kondisi awalnya gitu. Dari beberapa kondisi kadang kita perlu menggunakan ORM atau objek relational mapping, yang mana kita nggak perlu bikin select dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita anak baca kan kita bisa bikin manual sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang ini kita nggak terlalu lama kita ngetik panjang seperti ini, tapi kita tinggal ngepanggil fungsinya seperti itu. Nah mungkin kepentingan itu kalau misalkan teman-teman ngecek, mungkin teman-teman juga nggak ada ya di sini yang tahu terkait hal tersebut. Tapi kalau misalkan kalian searching ternyata banyak juga dari orang lagi yang membahas terkait hal-hal ini. Artinya kalau misalkan banyak yang membahas tentang ini, ya memang mungkin materi ini itu tidak kalah penting juga. Nah, itu saja dari saya akhiri, terima kasih.